sinilah saya belajar setiap harinya. Dari sinilah semua prosesnya dimulai. Dan disinilah juga saya bisa mengenal cara belajar saya sendiri alias learning profile saya. Semua ilmu yang saya pelajari di sini jadi bekal penting buat ngejar cita-cita saya menjadi seorang dokter. Memang jalannya nggak selalu mudah, tetapi saya percaya dengan usaha dan doa impian itu pasti bisa tercapai. Baik, di sini proses belajar saya ini saya menggunakan dua teknik gaya belajar yang dimana yang pertama yaitu note taking dan yang kedua dengan active recall. Note taking ini saya mencatat ulang materi-materi dengan menjadi poin-poin, merangkum poin-poin yang penting dengan yang lebih struktur. Dan yang kedua saya menggunakan active recall, di mana active recall ini saya mengingat kembali materinya dan saya mengecek materi yang telah saya catat apakah sudah sesuai. Jadi ini cara belajar saya. Jadi di sini ini di sela-sela saya belajar ada juga nih saya menerapkan seperti teknik belajar Pomodoro karena saya itu orangnya sangat mudah bosan. Jadi di sini saya belajar dengan 25 menit fokus penuh dan 5 menit itu istirahat singkat. Seperti ini membantu otak saya itu tetap fresh gitu dan saya itu lebih konsentrasi. Jadi di sini itu saya membaca materi lalu saya buat ringkasan lalu note taking. Jadi saya itu mencatat poin-poin yang penting dengan catatan saya sendiri. Lalu saya istirahat dan istirahat itu jadi biasanya saya juga dibuat seperti nonton film YouTube gituan. You do know you're the only right? Cutting open a 40-year-old real person like Dan setelah itu saya kembali belajar lagi nih dengan buat pertanyaan, active recall gituan. Terus habis itu saya istirahat lagi, habis itu latihan soal dan seterusnya. Mungkin jadi di sini ini aku sadar bahwa saya itu belajar itu lebih baik dengan kombinasi beberapa teknik belajar. Kemudian pada learning plan saya SMART yang dimana saya mengambil salah satu contoh saya belajar pada topik keterampilan medik pada jantung yang dimana batas kanan jantung, batas kiri jantung melalui pemeriksaan fisiknya. Jadi SMART itu kepanjangan dari S yaitu spesifik, yang dimana spesifik itu saya mempelajari cara menentukan batas kanan jantung, batas kiri jantung, batas pinggang jantung menggunakan teknik inspeksi, palpasi, dan juga perkusi. Lalu memperkuat pemahaman saya dengan membuat catatan dan melakukan active recall mengingat kembali dengan apa yang saya catat. Dan yang kedua adalah miserable, yaitu saya akan membuat 1 halaman sampai 2 halaman dengan catatan ringkas dan membuat serta menjawab 8 sampai 10 pertanyaan active recall tentang anatomi jantungnya. Jadi di mana titik yang benar dalam melakukan perkusi tersebut dan pada dalam batas normal jantungnya. Dan yang ketiga, relevan. Jadi di sini menentukan batas jantung itu sangat penting dalam keterampilan klinis dasar dan akan digunakan dalam praktik klinik maupun stase nantinya. Dan yang keempat yaitu time bound. Jadi target belajar saya ini saya akan capai dalam waktu yang telah saya tentukan. Oh iya, tadi kelupaan untuk yang achievable, yaitu dapat dicapai belajar saya ini dilakukan dalam 1 sesi dan disertai dengan latihan mandiri juga. Di sini saya mau nunjukin jadwal belajar mingguan saya nih. Di sini saya menuliskan di hari Senin sampai Jumat itu saya di kos cuma bisa belajar di malam harinya karena di siang hari itu mengapa saya tidak menulis? Karena di siang hari
sudah ada di kampus belajarnya, jadi di perkuliahan gitu. Kalau di perkuliahan kan itu lumayan full sampai sore. Jadi itu tadi teknik belajar saya dengan menggunakan note taking dan juga active recall. Yang dimana dengan teknik ini saya bisa memahami materi secara mendalam dan juga mempertahankannya dalam ingatan jangka panjang. Jadi semoga strategi ini bisa menginspirasi teman-teman dalam menemukan cara belajarnya yang paling sesuai. Terima kasih sudah menyimak dan semangat terus dalam perjalanan belajar kita sebagai calon dokter. Terima kasih.